Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A5 akan mempresentasikan studi proyek kami. Berikut merupakan judul studi proyek kami, yaitu rickettsiosis. Dan berikut merupakan anggota kelompok SGD A5. Rickettsiosis. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nida Firhan dengan 3 digit NIM terakhir 231. Saya akan menjelaskan latar belakang dari rickettsiosis. Rickettsia adalah bakteri gram negatif intraseluler obligat, genom kecil sekitar 1,1 sampai 1,5 MB. Bakteri yang telah menginfeksi beberapa jenis sel pada inang arthropoda atau pada sel endotel mamalia. Anggota genus ini telah diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok seperti kelompok tifus yang meliputi Rickettsia prowazekii yang ditularkan oleh kutu dan menyebabkan tifus epidemik, dan Rickettsia TV yang ditularkan oleh kutu dan menyebabkan tifus endemik. Kelompok demam bercak yang mencakup lebih dari 20 spesies sebagian besar ditularkan oleh kutu. Spesies lain yang baru-baru ini diidentifikasikan seperti Rickettsia acari, Rickettsia felis, dan Rickettsia australis berbagi karakteristik kelompok demam grup dan tifus grup termasuk dalam kelompok transisi. Pada manusia, tingkat keparahan gejala klinis bervariasi, tergantung pada rickettsia yang terlibat dalam infeksi. Rickettsia adalah spesies yang paling mematikan bagi manusia. Diagnosis rickettsiosis umumnya dilakukan dengan mendeteksi antibodi dengan imunofluoresensi secara tidak langsung. Teknik molekuler seperti PCR dan sequencing memungkinkan diagnosis yang cepat dan spesifik. Next. Selanjutnya tujuan. Tujuan umum untuk mengetahui gambaran umum dari rickettsiosis. Tujuan khusus mengetahui definisi rickettsiosis, mengetahui epidemiologi rickettsiosis, mengetahui penyebab dan faktor risiko rickettsiosis, mengetahui diagnosis dari rickettsiosis, mengetahui dampak rickettsiosis, mengetahui penanganan dari rickettsiosis, dan yang terakhir mengetahui pencegahan dari rickettsiosis. Next. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai rickettsiosis. Yang kedua, bagi penulis lain diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan literatur mengenai rickettsiosis. Dan yang terakhir, bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai rickettsiosis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Niwan Swati dengan 3 digit NIM terakhir 046. Selanjutnya definisi. Rickettsiosis merupakan suatu penyakit demam akut yang tidak dapat dibedakan dan sering disertai dengan sakit kepala, miaglia, dan malaise. Manifestasi kulit termasuk ruam dan escar, yang keduanya terjadi pada berbagai insiden tergantung pada spesies yang menginfeksi. Penyakit ini disebabkan oleh spesies dari genus Rickettsia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Afi dengan 3 digit NIM terakhir 101. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi bakteri Rickettsia penyebab rickettsiosis ini. Jadi terdapat 3 jenis rickettsiosis atau penyakit tifus, yaitu epidemik tifus yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia prowazekii, endemik tifus yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia TV, dan scrub tifus. Klasifikasinya sebagai berikut: kingdomnya prokariot, filumnya Proteobacteria, kelasnya Alpha Protobacteria, ordernya Rickettsia-les, family-nya Rickettsia-ceae, genusnya Rickettsia, dan spesiesnya Rickettsia rickettsii, Rickettsia TV, dan Rickettsia prowazekii. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alexianda Dwarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217. Epidemiologi pada setiap penyakit rickettsiosis dicerminkan melalui distribusi aktivitas musiman dan geografis dari vektor inang, vertebrata, dan kutu yang terlibat dalam penyebaran penularan patogen rickettsial tick-borne, serta perilaku manusia yang menempatkan diri pada risiko paparan kutu, pelekatan pada kutu, dan risiko infeksi selanjutnya. Rickettsiosis ini secara nasional terdapat di Amerika Serikat. Terdapat kasus setiap bulannya dalam setahun mengenai penyakit rickettsiosis ini. Sebagian besar kasus dilaporkan selama bulan April hingga bulan September yang bertepatan pada tingkat puncak aktivitas pencarian dari inang kutu. Distribusi dari penyakit Rickettsia tick-borne bervariasi
secara geografis dan mendekati distribusi vektor pada kutu utama. Sehingga sangat penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengetahui dan mengenal daerah penyebaran penyakit rickettsial tick-borne umum terjadi. Kesehatan masyarakat, profesional veteriner, dan perawatan kesehatan harus menyadari perubahan distribusi vektor kutu tersebut. Patogen rickettsial tick-borne pada manusia yang diidentifikasi ataupun baru muncul, juga peningkatan perjalanan antara hewan peliharaannya dan pemiliknya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Krisna dengan 3 digit NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari rickettsiosis. Penyakit rickettsiosis memiliki patogenesis yang masih belum sepenuhnya dipahami, meskipun ditunjukkan bahwa sistem imunnya dari manusia memainkan peran penting dalam penelitian dari manusia dan juga hewan. Infeksi rickettsiosis dimulai melalui kulit atau sistem pernapasan. Agen penyebab spot fever dan juga scrub tifus masuk ke dalam tubuh melalui gigitan secara langsung ke dalam kulit oleh kutu atau tungang. Dari kulit, rickettsia menyebar melalui aliran darah untuk menginfeksi endotelium dan kadang-kadang sel otot polos pembuluh darah. Saat sampai di dalam sel endotel, rickettsiae akan memperbanyak diri dan menghasilkan vaskulitis. Kemudian sel menjadi bengkak dan nekrosis. Banyak organ seperti otot, jantung, paru, dan juga otak terdapat vaskulitis. Akibatnya dapat terjadi kematian bila terdapat kerusakan pada sel endotel, kemudian terjadinya kebocoran plasma, menurunnya volume darah, dan juga terjadinya shock. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karya Dharma Wicaksara dengan 3 digit NIM terakhir 198. Di sini saya akan menjelaskan transmisi dari rickettsia. Jadi rickettsia membutuhkan vektor untuk transmisi ke inangnya. Tetapi infeksi dapat terjadi dengan rute yang berbeda, tergantung dari jenis vektor dan spesies rickettsia tersebut. Vektor yang diketahui dapat membawa dan menyebarkan rickettsia adalah tungau dan kutu. Sebagian besar rickettsia yang dibawa oleh kutu dan tungau ditularkan melalui air liurnya pada saat menggigit manusia. Rickettsia juga dapat menginfeksi melalui inhalasi aerosol atau partikel debu di udara yang terkontaminasi. Selain itu, rute infeksi lainnya adalah melalui konjungtiva. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya Dharma. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikada Cynthia Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran klinis dari rickettsiosis. Untuk gambaran klinis pada pasien yang mengalami rickettsiosis ini meliputi gangguan pada sistemik dan juga gangguan pada penglihatan. Gangguan sistemik yang dialami oleh pasien dengan rickettsiosis seperti demam dan yang disertai dengan artralgia, cepalgia, dan juga muntah. Dan juga pada pemeriksaan fisik menunjukkan terjadinya ruam kulit makulopapular, terjadinya eskar, dan juga sindrom meningeal dan juga miokarditis pada beberapa pasien. Selanjutnya, pada pemeriksaan laboratorium menunjukkan terdapat sistoli hati dan juga trombositopenia. Nah, selain gangguan sistemik, pasien dengan rickettsiosis ini juga mengalami gangguan pada penglihatan. Namun pada umumnya gangguannya ini bersifat asimptomatik dan juga dapat sembuh dengan sendirinya, sehingga kadang-kadang diabaikan. Nah, untuk gangguan pada penglihatan ini sendiri meliputi penglihatan kabur, skotoma, dan juga mata kemerahan. Temuan okular yang paling umum juga ditemukan seperti retinitis, vaskulitis retina, dan juga keterlibatan dari saraf optik. Pasien dengan rickettsiosis ini sebagian besar akan pulih dalam 10 hari tanpa gejala sisa. Namun, komplikasi yang mengancam jiwa parah, terutama yang melibatkan manifestasi neurologis utama dan juga multiorgan dapat terjadi pada 5% hingga 6% pasien dengan rickettsiosis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gidabus Pijawan dengan 3 digit NIM terakhir 009. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis rickettsia. Gejala rickettsia seringkali mirip dengan gejala penyakit lainnya. Hal ini membuat penyakit ini sulit untuk diagnosis. Namun, biasanya dokter mendiagnosis penyakit ini dengan memeriksa kondisi fisik berdasarkan gejala yang dikeluhkan. Gejala penyakit rickettsia ini muncul 10 hari hingga 2 minggu setelah bakteri rickettsia masuk ke tubuh. Gejala yang paling umum antara lain demam, ruam makulopapular, sakit kepala, mialgia atau nyeri otot, dan astenia atau kelelahan atau lemas. Sekian saya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini perkenalkan nama saya Putri Sinta Dewi Indrastuti dengan 3 digit NIM terakhir adalah 181. Saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu tentang pencegahan. Jadi hal yang dapat dilakukan untuk mencegah rickettsiosis ini yang pertama adalah perlindungan pribadi, lalu menghindari daerah habitat kutu, membasmi kutu, penggunaan pembasmi serangga, perlindungan hewan peliharaan, membasmi inang secara alami, pemakaian antibiotik profilaksis untuk pencegahan, dan pemberitahuan kasus kepada pasien. Mungkin akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penanganan rickettsiosis, di mana penanganannya dapat terapi oral maupun terapi intravena. Dari dosis doxycycline. Untuk orang dewasa, dosisnya 100 mg per 2 kali sehari. Sedangkan untuk anak-anak dengan berat badan 45 kg itu sebesar 2,2 mg per kilogram berat badan, itu juga 2 kali sehari. Kemudian demam ini biasanya mereda dalam 24-48 jam setelah pengobatan ketika pasien sudah menerima doxycycline dalam 4-5 hari pertama sakit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niputu Salvia Adira Suryadewi dengan 3 digit NIM terakhir 148. Di sini akan menjelaskan bagian prognosis, di mana prognosis baik ditujukan apabila pasien didiagnosis secara tepat dan diberikan antibiotik tepat waktu. Antibiotik yang diberikan pada minggu pertama memiliki efektivitas sangat baik. Infeksi spesies mematikan seperti Rickettsia rickettsii dan Rickettsia prowazekii salah diagnosis tidak diberikan perawatan segera akan mengarahkan kepada prognosis yang buruk. Untuk rickettsiosis yang tidak disertai pengobatan dapat bertahan hingga 2-3 minggu. Dan yang terakhir, 10% pasien kemungkinan mengalami komplikasi seperti ensefalitis, renal failure atau gagal ginjal, dan shock. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Jamahendra dengan 3 digit NIM terakhir 017. Sebagai kesimpulan, rickettsiosis yang merupakan suatu penyakit demam akut disertai dengan sakit kepala, kemudian mialgia, dan juga malaise. Keluhan lainnya dapat berupa gangguan penglihatan, nyeri otot, dan juga sendi. Penyakit ini disebabkan oleh spesies genus dari Rickettsia yang merupakan hasil bakteri gram negatif yang didistribusikan di antara vektor arthropoda hematofag seperti kutu dan juga tungau. Lalu ditularkan melalui air liurnya pada saat menggigit dan menyebar melalui aliran darah untuk menginfeksi endotelium dan kadang-kadang sel otot polos maupun pembuluh darah. Sangat penting dan juga mengetahui mengenal daerah penyebaran rickettsiosis dengan melalui konsultasi dan juga perawatan intensif. Spesialis penyakit menular dapat membantu dan mengelola komplikasi yang disebabkan oleh infeksi rickettsiosis. Sebagai saran, dalam pembuatan student project yang mengangkat topik tentang student rickettsiosis, terdapat saran yang dapat kami berikan, yaitu pengetahuan tentang penyebab infeksi oleh bakteri rickettsiosis, dan juga perlu dipahami dengan baik sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan yang dapat menyebabkan infeksi Rickettsia. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Next. Next. Baik, itu saja presentasi dari SGD A5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti 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 Om. Terima kasih.